saudara saya tercinta. Sekarang kami berada di desa Dusun Tegalsari, desa Tegalsari, kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Di sini kami sedang meliput di peternakannya bebek Pak Bedowi, yang mana setelah memakai nasa itu ada peningkatan dari segi telurnya. Nama saya Pak Bedowi, peternak bebek. Saya tinggal di desa Tegalsari, kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Bapak kenal dari siapa? Pak Kusairi. Jumlah bebek Pak Bedowi berapa, Pak? 150 ekor. Jenis embel. Punya bebek berapa, Pak? Umurnya mungkin sudah hampir 2 tahun. Pakai nasa itu pakai apa nasa saja? Ini saya memakai Biterna, asam amino, terus hormonik. Berapa bulan, Pak, pakai nasa? Hampir setahun. Yang dihabiskan dari produk nasa itu habis berapa botol, Pak? Selama Bapak pakai sampai untuk Biterna ini 5 botol. 5 botol Biterna, terus hormoniknya ada 10 lebih. Terus asam aminonya ini masih 1 botol, ini masih belum habis. Terus secara aplikasi dipakannya gimana, Pak? Ini 1 botol ini saya kasih 3 kapsul, saya masukkan sini. Saya kocok, 1 ember air, ini saya beri 3 tutup. Ini hormonik ini saya kasih 1 tutup, Pak, ya. 1 tutup. Ini saya buat nyampur kapsul sama kontrak. Ini airnya ini campur. Iya. Untuk pakan yang Bapak berikan kepada bebeknya itu apa saja, Pak? Katul sama konsentrat saja. Apa pengaruh di bebek Bapak setelah memakai produk nasa? Pengaruhnya banyak. Dulu sebelum pakai produk nasa, Ya. telurnya kurang banyak. Nah, setelah pakai produk nasa, ada telurnya meningkat lebih banyak dan besar-besar. Dahulu sebelum saya pakai produk nasa, 150 ekor bebek ini hanya bertelur 70-75 butir. Dan setelah pakai produk nasa ini bisa mencapai 100 butir lebih, 125-130. Bebeknya itu kelihatan sehat-sehat. Dari bau kotorannya, Pak? Setelah memakai produk nasa ini baunya hilang. Dulu baunya sangat menyengat. Pesan saya untuk peternak-peternak bebek itu seperti saya, pakai produk nasa ini. Yang tadi wawancara kami dari desa Tegalsari, kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Saya Anang Sulistiawan, kameramen Dedi, melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Salam nasa, yes! Nasa tercinta, sekarang tim Nasa berada di lokasi peternakan bebek pedaging. Ini milik Bapak Kusnadi, yaitu tepatnya di daerah Dusun Ngangkrik, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Nama saya Kusnadi, saya tinggal di RT 1 RW 14 Dusun Ngangkrik, Kelurahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Ini jenisnya apa nih, Pak Kusnadi? Ini bebek hibrida. Di kandang saya ini sekitar ada 3.000 ekor dengan berbagai jenis. Paling tua yang siap panen ini umur 42 hari, 6 minggu, sekitar 700-an. Kemudian yang ada umur 4 minggu, sekitar ya 750-an ekor. Kemudian yang di sana
ada sekitar 600-an ekor, itu umur 7 hari. 7 hari, berarti baru menetas ya, baru belum lama ya, baru seminggu. Kemudian ada yang itu 1000 ekor, itu calon bibit atau parent stock, itu umur 3 hari sama umur 1 minggu. Kemudian tadi disampaikan ini jenis hibrida Pak ya, ini sudah mengenal dari mana Pak jenis hibridanya? Ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan, yang asalnya dari Baliknas, tapi nanti bisa langsung ke iya. Di sini ada Fadlan ya. Kemudian ini dari Kalimantan. Nasa sama harmonik. Ini sudah berapa lama Pak Nadiem menggunakan putar nasa? Kalau BG ini karena saya baru awal BG ini masuk kerja ya, baru kali ini ya selama mulai dari awal dia datang. Yang angkatan pertama tadi Pak ya? Angkatan pertama. Yang sekarang sudah 42 hari ya? Ya mungkin seminggu setelah datang itu baru dikasih nasa. Mau apa itu campur sama makanan. Ya, jadi dosisnya seperti apa? 1 tutup botol Ya, sama ini 1 botol. 1 tutup botol, berarti 1 tutup botol POC rasa ditambah dengan 1 tutup botol harmonik, kemudian dicampurkan ke makanan. Makanannya? Iya. Iya. Itu diberikan tiap hari? Tiap hari. Untuk berapa kilogram makan tersebut? Iya, maksimal 1 ember. 1 ember, kecil atau besar? Yang besar. Besar, berarti sekitar 15 kilogram ya. 1 hari berapa kali pemberian produk nasanya? 2 kali. 2 kali. Waktunya? Pagi sore. Pagi dan sore. Pakannya apa saja yang digunakan? Sama tarak, sama bumbu, sama kasur, sama beras. 7 botol. 7 botol. Yang pesunasa berapa botol? 7 botol. Harmoniknya 7 botol juga. Dalam waktu 42 hari ya. Itu. Pagi dan sore ya. Sebenarnya gini, kemarin saya ada tamu dari Kalimantan, kebetulan sama Mas Dian ini. Iya. Beliau ini datang ke sini, tanya ini umur berapa ya? Umurnya sekian. Pakannya, saya mengatakan pakannya yang disampaikan Mas Suntoro tadi, itu seperti itu. Lah kok, karena malah heran, kok ini sama dengan menggunakan pakan pabrik, artinya pakan standarnya kan DS1, DS2. Iya. Tapi di sini diberikan pakan yang hanya seperti ini gitu ya. Tadi ya. Ya. Tapi apa rahasianya ya? Saya bilang ini saya tambah nasa gitu. Gitu. Akhirnya mereka mau mencoba. Kalau ini pertumbuhan untuk hibrida itu sudah normal, artinya sama dengan yang pakan standar. Sesuai dengan pakan standar ya. Itu DS1, DS2. Iya. Karena kita hanya menggunakan tarak, Iya. terus pakan apa? Embus sama dasriah ya Pak. Dasriah sama kapel. Ini ternyata sama. Kalau nafsu makan dengan POC masa itu luar biasa. Kurang terus, selalu kurang. Oh gitu. Bahkan kami itu wah ini sudah diberi berapapun masuk. Kalau ini mungkin diberikan ya tidak dibatasi, mungkin bisa lebih besar daripada ini ya. Untuk awal, ini yang pertama ini ya. Ini dari sekitar 720 ekor ya, sekitar 9 stok waktu itu hanya mati 12 ekor. Dari pengamatan Pak Lut sendiri tentang bau kotoran setelah menggunakan produk nasa Pak? Kalau bau kotoran memang agak berkurang. Nama saya Abrianto, saya staf teknis dari Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing Domba Icik Pelihari Kalimantan Selatan. Di sini saya dalam rangka monitoring perkembangan dari itik-itik hibrida yang sudah disebarkan ke berbagai wilayah. Itik hibrida raja ini adalah produk unggulan yang diciptakan oleh Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor, kemudian dikembangluaskan oleh BPTU KDI dari Kalimantan Selatan. Nah, untuk itik hibrida ini semuanya adalah itik lokal. Awal mulanya adalah persilangan antara itik jantan Modosari disilangkan dengan itik betina alabio. Dari persilangan itu kita memanfaatkan namanya efek heterosis, dua ternak yang berbeda disilangkan, nanti hasil setelurnya akan melebihi kemampuan dari ketuanya. Untuk kemampuan ratu petelur itu melebihi kemampuan petelur alabionya, dan kemampuan petelur dari Modosari, dan pertumbuhan untuk yang jantan itik raja itu melebihi pertumbuhan dari itik alabio maupun itik Modosari. Di tempat kami di Balai Pembibitan bahwa semua stok standar, baik itu pakannya, kemudian kandangnya, kemudian pemeliharaannya, pakannya berapa persen proteinnya, berapa persen energinya, ini semua sudah
tercukupi untuk kebutuhan IPE. Ketika kami monitor ke sini, kami melihat kondisi pemeliharaannya katakanlah masih tradisional ya, pakannya juga pakan lokal dengan harga yang murah tergantung ketersediaan. Tapi ketika kami melihat ternaknya kok tidak jauh beda dengan pakan yang standar di balai. Perbedaannya di mana ya? Padahal kita jelas pemeliharaannya berbeda, pakannya berbeda kok sama hasilnya gitu. Coba kita lihat. Untuk kematian, memang ternak itu lebih tahan terhadap penyakit ya. Lebih banyak kematian itu dari faktor luar. Misalnya pakan, kemudian manajemen pemeliharaan. Itu terutama pada ternak-ternak usia muda. Ini usia muda itu kan masih rentan terhadap suhu dingin, kemudian terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Hal yang pokok adalah pakan. Pakan itu menyediakan katakan asupan gizi, asupan energi, asupan protein, sehingga tubuh itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Ketika pakan baik, ternak akan sehat terhadap penyakit. Ketika pakan jelek mengalami katakan sakit atau apa, itu karena kematian tinggi. Kalau dari penjagaan sanitasi kandangnya sudah memenuhi standar belum Pak dari BPT Pak, standar BPT ini? Untuk standar kandang pemeliharaan belum Pak. Belum Pak ya? Tapi kemudian dari angka kematian ya Pak ya? Dari 720 ekor ternyata hanya 12 ekor. Luar biasa. Luar biasa. Ini berarti ada faktor lain yang katakan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh bisa dari pakan, bisa dari yang lain. Untuk standar kita masih mentolerir 5% ya. 5% dari populasi. Dari populasi. Iya. Berarti kalau seperti 700 ini berarti sekitar 35 5% kali 700 ya. 35 ekor ya. 35 ekor seharusnya. Tapi Pak Kusnadi 12 ekor. Berarti ada sekitar selisih 23 ekor Pak ya. Iya. Selisih 23 ekor. Jadi produk NASA yang digunakan satu paketnya jadi Piostenasa dengan Harmonic. Ini menghabiskan 7 botol Pak ya. Satu paketnya berapa rupiah Pak itu? 43.000. Berarti dikalikan kali 7 botol. 7 botol itu untuk selama 42 hari Pak ya. Jadi nilai berapa itu Pak? 301.000. Nah sekarang satu ekornya berapa rupiah Pak sekarang Pak? Yang rendah adalah 15.000 Pak ya. Berarti kali 700 ekor. Berapa itu Pak? Ceritanya? 10.500.000. Nah ini kalau kemudian kita kurangi saja dengan penggunaan produk NASA 301.000, jadi masih ada sisa tepatnya 10.199. 10.199.000. Jadi mitra NASA Pak Kusnadi ini cukup masih memiliki keuntungan dengan menggunakan produk NASA itu 10.199.000. Dan ini belum kita lihat dari angka kematian. Tadi Pak Kusnadi menceritakan angka kematiannya itu hanya 12 ekor. Dan dibandingkan menurut pengamatan Pak Belianto yang selama ini di lapangan, rata-rata umur 42 hari itu dengan pola seperti ini rata-rata kematian ada mencapai 35 ekor. Berarti masih terdapat kelebihan angka kematian yang rendah tadi Pak ya. Sekitar berapa ekor Pak tadi? 12 ekor dibandingkan dengan 35 masih ada selisih 23 ekor ya. 23 ekor dikalikan harga 15.000 Pak ya. Itu jadi mencapai sekitar berapa Pak? 15.000 kali 23 345.000. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi 345.000 ini hanya menutupi biaya menggunakan produk NASA tadi. Produk NASA-nya 301.000, sedangkan dari angka kematian keuntungan, angka kematian rendah saja itu sudah mampu menutupi tersebut, yaitu yang senilai keuntungan dari angka kematian yaitu 355.000. Ya Pak ya, luar biasa. Mitra NASA, di samping kita sekarang sudah ada Pak Widarto Pak ya. Pak Widarto adalah pedagang yang biasanya juga mengumpulkan bebek-bebek dari para peternak yang kemudian akan dijual secara komersil. Sudah berapa lama Pak jadi pedagang bebek ini Pak? Ya kira-kira sudah hampir 4 tahunan. Mengambil bebek dari peternak ini umur berapa Pak rata-rata? Ya rata-rata kalau dari Jawa itu yang saya dari Jawa itu paling enggak 70 hari. 70 hari. Itu dengan bobot pernah dihitung Pak? Ya kalau anu kan baru anu Pak, ini kira-kira ya hampir ada 1 kilo kan 12. 1,2 kilo Pak ya, dalam umur 70 hari. Dan ini Pak Kusnadi tadi sudah disatukan oleh Pak Kusnadi, usia sudah baru 42 hari. Dengan berat sekitar 1,3 Pak ya.
pandangan dari Pak Widarto melihat hibrida ratu Pak ya, jenis ini, nah ini bisa diceritakan? Ya kalau saya melihat ini dari pemeliharaan Pak Kernadi ini kan kalau diberikan sama teori sama pengpraktekan kok saya terjun kok beda gitu loh. Iya. Karena berbeda kan pertumbuhannya kok ini baru umur sekian kok sudah hampir sama 70 hari. Kawan-kawan mitra NASA Nusantara, bagi saya sendiri ya, saya mengharapkan untuk memakai NASA, karena saya sudah yakin betul dengan NASA ini sudah tidak ada lagi menggunakan NASA ternyata itu dipakai. Untuk hibrida raja satu ini, setelah itu sudah unggul. Iya. Sudah melihat kemampuan genetik yang baik. Untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal diperlukan faktor luar, bisa pakan, bisa manajemen dan segala macamnya. Untuk pakan supaya menguntungkan itu kita harus mencari pakan lokal semurah mungkin, kemudian selalu tersedia, yang penting bisa bermanfaat, bisa ditambahkan suplemen, bisa ditambahkan zat-zat lain yang untuk meningkatkan nilai biji pakan. Nah dari sini saya melihat ada peternak yang menggunakan produk NASA sebagai suplemen pakan itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari IPRD pedaging ini. Demikian mitra NASA, bincang-bincang eksekusi kami yang luar biasa dengan tokoh peternak dan juga tokoh dari Departemen Pertanian. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bahwa kita bisa belajar dari secara ilmuwan maupun dari segi wawasan pengetahuan baru bahwa dengan jenis pakan yang baik ditambah dengan jenis bibit yang baik, kemudian dari manajemen pemeliharaan yang baik, maka akan dikeluarkan penampilan produksi ternak yang akan maksimal, yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi. Reporter Happy, kameramen Hakim, melaporkan dari Dusun Ngatrik, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, melaporkan. Salam NASA. Di desa Karangnongko di Krecek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, akan meliput kesaksian penggunaan NASA dengan NASA Mamino untuk budidaya bebek petelur yang sekarang ini dibudidayakan oleh Bapak Tagiat. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan tersebut, saya akan mewawancarai dengan beliau, yaitu Bapak Tagiat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak kalian, ini ternyata Bapak menggunakan peternak dengan NASA Mamino untuk pembesaran atau untuk petelur, Pak? Nah, ini saya gunakan ini untuk petelur, ya. Terutama saya coba dari bebek yang sudah tua, ya. Sudah katakan hampir sudah petelur lah. Kemudian saya pakai peternak. Ternyata
apa itu pertumbuhan bulu itu cepat sehingga produksi telur mulai ada lagi. Kenaikannya Pak? Kenaikannya ya rata-rata setiap hari itu ada 5 telur lah. Nah, sekarang bisa mencapai 75 setiap 100 ekor. Jadi dengan aplikasi diuji coba dengan bebek yang keadaan tua dengan sudah brandel, dari bulu sudah ada perubahan dan dari telur ada kenaikan 70 sampai 80% Pak ya? Iya. Terus tentang penggunaan ini Pak, Bapak target menggunakan apa saja Pak? Yang menggunakan diternak dengan asam amino. Oh, satu botol diternak ini saya campur dengan 1 tablet asam amino. Oh gitu Pak ya, jadi 1 kapsul dimasukkan ke diternak Pak ya? Iya. Terus di samping untuk uji coba bebek petelur yang sudah tua, yang sudah keadaan telurnya berkurang sehingga bisa mencapai lebih normal lagi, ini rencana mau diaplikasikan ke bebek yang normal Pak ya? Iya, ini sudah saya pindahkan lagi, sudah mulai ada lagi, yaitu setelahnya itu sudah pakai diternak. Diternak Pak ya? Ya. Jadi nanti kalau diuji coba di keadaan bebek petelur yang sudah tua ada perubahan, berarti nanti kalau digunakan untuk bebek yang produktif nanti lebih akan kualitasnya lebih tinggi Pak ya? Iya, mungkin dari biaya Pak? Nah, saya kira ya lumayan lah ini. Masalahnya dalam 1 botol ini saya pakai tetap bisa untuk 100 lah, itu 1 bulan lah. Oh gitu Pak ya? Nah, masalahnya pemakaian itu dalam 1 bak itu kita pakai 2 tutup. Oh gitu Pak ya? Dalam jangka 2 hari, selang 2 hari kita pakai lagi. Berarti 3 hari 1 kali pakai. Jadi untuk bebek ini penggunaannya diternak dengan asam amino 3 hari sekali Pak ya? Iya. Dengan dosis 1 tutup? 1 tutup ini 10 liter air. 10 liter air Pak ya? Mungkin wawancara tidak jelas, mungkin untuk lebih meningkatkan hasil nanti untuk digunakan untuk bebek yang lain Pak ya? Yang lain. Terima kasih Pak ya? Ya. Demikian saudara sekalian wawancara kami dengan Bapak Takiat yang ada di Desa Karangnongko, Krecek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang sudah membudidayakan bebek petelurnya dengan menggunakan diternak dengan asam amino. Mungkin bisa ditiru oleh petani lain atau peternak lain yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira dari saya cukup sekian. Sampai jumpa dan salam napas.
Pesantren Nasa. Sekarang saya berada di Desa Kedungadem, di Kecamatan Kandang, tempatnya Pak Subakin. Akan melihat lebih jelas, lebih dekat tentang pemakaian pulsa-pulsa dari NASA umumnya untuk peternak bebek. Dan ini untuk lebih jelasnya saya akan bincang-bincang dengan beliau Bapak Subakin yang sudah membudidayakan bebeknya dengan memakai peternak dengan NASA. Selamat siang Pak. Dengar Bapak Subakin ini sudah memakai peternak dengan NASA untuk budidaya bebeknya Pak ya? Iya. Terus kelebihannya gimana Pak ini sebelum menggunakan peternak dengan NASA ini Pak? Ya, bisa sebelum pakai dan sudah pakai ini. Sebelum pakai peternak ya, saya yang mati sih. Setelah umur 10 hari saya kenal sama teman yang produknya jual produk NASA ini. Karena peternak ini saya sudah pakai, alhamdulillah berhenti ya. Tanggal pengadaannya berhenti. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada yang mati lagi setelah pakai NASA sama peternak ini. Jadi sebelum pakai ini banyak angka kematian, tetapi kalau sudah memakai peternak dengan NASA ini kematian sudah tidak ada Pak ya? Bisa ada. Terus dari segi pembesaran Pak, ini bagaimana bedanya sebelum menggunakan NASA dengan peternak? Ya jelas beda. Karena pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Oh gitu Pak ya? Ya. Biasanya umur 35 hari sampai 40 hari itu kalau dijual baru bisa berharga 8.000 sampai 8.500 ya. Dan sekarang baru umur 25 hari sudah laku jual 8.500. Oh gitu ya. Jadi yang biasanya belum menggunakan NASA dengan usia 35 hingga 40 hari laku 8.500, tetapi setelah menggunakan NASA dengan umur 25 hari sudah laku 8.500 Pak ya. Jadi ada keuntungan dari segi umur dan dari segi biaya Pak ya. Iya. Dan dari kesehatan bebek sendiri Pak ya. Kesehatan bebeknya ya makin membaik setelah pakai NASA sama peternak ini. Gitu ya. Terus jumlah semua bebek berapa Pak ya? Ya kalau bebeknya yang bebek telur itu sekitar 1.100. Oh 1.100 Pak ya? Ya yang ini yang kecil ini ya baru umur 25 hari ini sekitar 900. Oh gitu Pak ya? Soalnya sebelumnya 1.015 lebih 35 ekor ya. Terus sebelum pakai peternak itu kan banyak yang mati ya. Ini sisanya tinggal 900-an. Oh gitu Pak ya. Jadi dari angka kematian tidak ada kematian, dari ada kesehatan semua sehat Pak ya. Yang jelas dari keuntungan mungkin bisa ada keuntungan yang lebih lumayan Pak ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak ini bincang-bincang ya dengan Pak Subakin yang sudah membudidayakan bebeknya dengan memakai peternak NASA. Semoga dengan pemakaian peternak dengan NASA untuk budidaya bebek ini bisa ditiru oleh teman-teman yang ada peternak bebek yang khususnya di Kediri dan Blitar atau Tulungagung.